Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, saya juga mengucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih kepada Bank Syariah Indonesia hadir untuk membersamai kita nanti sampai sore. Apa itu? Bagaimana nanti Bapak Ibu semuanya akan diterangkan oleh beliau sendiri ya. Kalau saya terangkan nanti enggak seru ya. Baik Bapak Ibu semuanya, saya untuk menghangatkan suasana sebelum Mbak Listia ya. Kenapa Mbak Listia? Karena saya panggilnya Mbak Listia. Kenapa enggak Mbah Listia? Nanti kelihatan tua katanya. Kalau Bunda, saya pengen dipanggil Mbak aja, biar apa? Biar semangat muda. Tapi kita sepakati, kita panggil hari ini beliau adalah Bunda Listia ya. Saya sambut Bunda Listia dari Cakung untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih sebelumnya saya ngucapin yang terhormat Bapak Kiai Haji Zainal Mutakin, yang terhormat Bapak Haji Danar, yang terhormat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Sudah bisa konsentrasi? Bisa Ibu? Testimoni itu biasanya belakangan ya. Ini kenapa saya dikasihnya duluan? Kayaknya di luar ekspektasi. Saya mau tanya Bapak Ibu semua hadir di sini, tujuannya apa Bapak Ibu? Minta ilmu ya, cari ilmu ya, menjemput indahnya pertolongan Allah. Kalau Pak Kiai Haji mencari ilmu sampai jauh ke negeri seberang. Pak Haji Danar juga sampai ke negeri seberang. Sedangkan saya mencari ilmu dengan cara diuji Allah yang sangat luar biasa. Ini ceritanya hari ini curhat atau gimana ya? Saya di depan ini disuruh apa nih? Curhat sama ibu-ibu. Curhat aja ya. Kan ibu seneng dengerin orang curhat. Ada nggak yang datang ke sini tidak ada masalah? Ada? Ada nggak yang nggak ada masalah? Ada? Wah ternyata hebat semua ya. Ternyata saya, cuman saya nih yang kena masalah nih. Masalah itu banyak banget ya kalau kita mau memandangnya sebagai masalah. Tetapi saya off the context ya bicara depan ini. Saya itu selalu diingatkan oleh seseorang bahwa masalah yang terjadi pada dirimu adalah karena dosa-dosamu. Benar gak?
Gak ada, tapi kan gak ada manusia yang lepas daripada dosa. Lalu kenapa cuman saya yang diuji sedemikian beratnya? Kenapa? Ada yang pernah bertanya, kenapa masalah satu belum selesai ada lagi, satu belum selesai ada lagi? Pernah kita tanya sama Allah sehingga kita menyesali diri kita, Allah kenapa saya yang diuji? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, begitu ada di sini, karena apa? Karena nggak enak ya sama teman yang nawarin. Ya nggak Bapak Ibu, gitu? Atau memang karena kita kepingin tahu apa sih gitu kan? Apalagi kalau Bapak Ibu mendengarkan saya, kalau saya kasih judul, ada nggak yang mau lunas hutang 1 miliar dengan jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan? Siapa yang mau? Wah, datangnya lebih banyak dari ini. Tapi begitu datang nanti saya suruh jualan. Gitu kan? Enggak. Di sini kita datang adalah untuk memahami bahwa kehadiran Allah itu ada di mana. Sudah hadir? Dengan keberadaan Bapak Ibu ada di sini, itulah tanda bahwa Allah hadir menjemput. Konteksnya ada di MIPA, jasadnya adalah Ibu datang kemari. Begitu juga saya berada di sini adalah saya sama sekali nggak berencana, karena sebelumnya saya udah dibilangin tugas kamu hanya mendengarkan Kiai Haji aja gitu. Oke, saya juga belajar kan. Ternyata tiba-tiba kok saya dikasih depanan. Saya nggak bisa nyontek kalau gitu. Pinter sekali panitianya. Ada di sini sudah pernah umroh? Sudah? Kenapa pingin umroh? Panggilan aja gitu kan ya. Nggak enak tetangga udah pada umroh, masa kita enggak? Saya dulu pengepul uang. Saya hobi ngumpulin uang, tapi saya nggak pernah terbersit bagaimana untuk umroh. Sampai suatu ketika Allah ambil pun, saya nggak pernah terpikirkan. Karena saya pikir umroh atau haji adalah untuk orang-orang yang sudah tua. Kalau orang masih mampu, masih muda, waktunya nggak ada, masih sibuk kerja cari duit. Tapi kalau sudah tua, biasa udah ngumpulin duitnya udah ada. Nah waktunya agak lagi dulu. Saya pikir dulu seperti itu sampai Allah uji saya. Setelah sepeninggalan ayah saya, kemudian Allah uji itu saya kuat. Oh ternyata ditinggal orang tua seperti ini saja. Oh saya kuat kok gitu kan. Padahal saya dulu berpikir saya mungkin nggak akan bisa kehilangan orang tua. Tetapi ketika Allah uji saya ditinggal orang tua, hanya dengan waktu itu sebelum umroh, saya keliling beberapa negara dulu baru saya umroh. Itu pun setelah orang tua saya meninggal. Setelah saya kehilangan angka puluhan juta, baru itu pun saya nggak ada kepikiran buat umroh itu apa sih gitu kan. Saya hanya berpikir toh saya sudah nanti bisa lah gitu kan, seperti itu. Makanya kehadiran kita di sini, coba Ibu diam sebentar lalu tarik nafas sebentar. Allah, kenapa aku datang ke sini? Aku pingin apa datang ke sini? Karena saya pernah datang ke Masjidil Haram, bahkan di depan Ka'bah, kaki saya sampai tapi hati saya tidak sampai. Saya datang, oh cuman begini bentuk Ka'bah, tidak ada apa-apanya. Begini bentuk Ka'bah. Karena yang datang adalah kaki saya, bukan hati dan jiwa saya. Tetapi ketika kita hadir dengan hati kita nggak ada pengharapan apapun kecuali menambah rasa kecintaan kita kepada Allah. Begitu kita kembali, belum pulang, rasa rindu sudah duluan. Katanya rasa rindu obatnya adalah bertemu, tetapi ada satu rindu yang tidak bisa diobati adalah ketika kita ke Masjidil Haram. Itu rindu tidak ada habis-habisnya meskipun kita bertemu. Lalu itu konteks dari umrohnya. Lalu sebenarnya apa sih yang saya alami? Ini akan panjang sebenarnya durasinya, tapi saya harus tanya dulu. Saya dikasihnya berapa jam? Habis sore, sampai sore saya betah, ibu ya bapak yang nggak betah. Peristiwa
saya merasa dalam kehidupan saya itu saya nggak punya masalah sebenarnya. Hidup saya selalu flat, biasa aja. Ya sholat, ya biasa aja. Ibadah juga standar aja. Tapi hidup itu benar dimulai dari umur 40 tahun. Wah, asik bener. Kalau ada usia yang di atas saya, pasti saya di sini bukan ingin menggurui, bukan ingin, tetapi kita berbagi cerita aja bahwa pasti Bapak Ibu juga punya kisah yang mungkin lebih bermakna daripada kisah-kisah saya. Tetapi hal yang paling berasa dan berat saya lalui adalah ketika COVID. Semua di situ merasa berat ya, banyak yang berhenti dari pekerjaannya, ditinggal banyak orang terkasih kita, itu banyak sekali. Dan saya diuji yang alhamdulillah luar biasa. Waktu itu saya benar-benar diuji yang mulai dari kalau orang tua kita meninggal kayaknya masih hanya sebulan kita bersedih. Setelah itu kita sibuk dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi ketika kita diuji oleh apa? Allah tarik lagi saya dengan ujian bahwa saya menjalani di dunia travel. Allah uji angkanya di atas 1 miliar. Luar biasa ya. Dan angka 1 miliar itu harus saya cepat kumpulkan. Bagaimana caranya? Dosa apa yang saya perbuat sehingga Allah sedemikian ngasih saya ujian? Mau menyalahkan Allah? Pertama, pasti kita ada rasa kecewa dulu. Kecewa kenapa ini terjadi sama. Dan itu runtutan luar biasa yang harus saya alami. Kalau saya detailkan, saya bukan orang yang benar-benar menurut Ibu, oh mungkin amalan apa sih? Pasti orang tanya. Ibadah apa sih? Seperti itu. Saya tidak punya ibadah khusus atau amalan khusus, itu tidak ada. Tetapi ketika manusia belajar untuk merendahkan serendah-rendahnya dan membiarkan hati kita terbuka sehingga cahaya Allah itu datang, disitulah Allah pun datang. Kalau Ibu tanya lagi, terus 1 miliar lunas atau tidak, sangka lebih dari segitu. Alhamdulillahirobbil, alhamdulillah tidak lebih dari 1 tahun selesai. Kalau ditanya caranya, jangan tanya saya caranya bagaimana, tidak ada. Selalu kalau kita punya masalah, ada nggak yang bertanya bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya sesuai dengan kemampuan. Lalu sedih, karena kamu mampu, karena kamu mampu. Saya selalu digitukan. Tapi saya nggak mampu. Mau lagi diuji lagi, kamu kan mampu, mau ditambahin lagi enggak? Kalau saya kayak kemarin kamu mampu, mau tambahin lagi enggak, udah cukup. Saya nggak mau. Kecuali Allah menyertai keberadaan Allah bersama saya bareng-bareng, baru saya mampu. Tapi kalau ditanya apakah saya mampu menghadapi masalah, saya bilang tidak. Kecuali Allah serta ada di sisi saya terus, dampingi saya terus setiap keputusan-keputusan saya. Kita sering merasa kenal sama Allah. Kenal sama Allah? Kenal? Kenal gak? Jadi jawab dong. Kayak ragu-ragu kenalnya. Kalau orang kenal, cuma sekedar kenal, kita akan menerima segala kebaikannya saja. Kenal sama Allah. Kita hanya menerima kalau Allah kasih rezeki, kalau Allah kasih kesehatan. Tapi coba kalau kita benar-benar kenal, nggak cuma baiknya yang bisa kita terima, tapi segala yang gak enak, ketika kita pikir, oh ini datangnya dari Allah, lega. Yang pertama, sampai sekarang ketika saya menerima segala sesuatu yang gak enak, saya akan berpikir, ini datangnya dari Allah, Allah pasti selesaikan semuanya. Yakin itu. Saya akan balik ketika saya punya anak yang sangat game banget. Dan saya tidak tahu lagi gimana cara ngatasi anak saja yang sangat edik terhadap game.
Saya sudah contohin bagaimana kita ini, saya bagaimana nasihatin, bagaimana saya ikutin banyak sekali ilmu-ilmu parenting. Tapi begitu saya hadapi anak saya nyerah. Sampai satu ketika itikaf, saya pingin sekali bawa anak saya itikaf ke Masjidil Haram. Jangankan ke Masjidil Haram, ke depan masjid aja susah. Tapi anak saya hanya ada di parkiran, di mobil, nyalain AC, saya di dalam. Itu terus saya ulangin. Terus saya ulang. Qadarullah-nya. Ini Masya Allah tabarakallah, semoga ini bukan jadi keriaan ya. Ini hanya untuk memacu bahwa apapun yang masalah yang ternyata ketika Allah mau membalikan hitam menjadi putih cuman selesai. Saat itu anak saya belum bisa menghafal juz 30 aja belum. Tetapi qadar Allahnya ketika Allah balikan dia, game sama sekali enggak. Dia itu hanya hitungan sebentar saja. Anak saja 28 juz tidak ada dalam jangka waktu 1 tahun. Alhamdulillah. Dan itu kalau orang tua lain tanya, anaknya diapain? Anaknya diapain? Ini pasti orang tuanya enggak. Itu Allah yang kasih. Itu luar biasanya saya. Itu luar biasanya Allah. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa mukjizat Allah dikasih lihat di hadapan kita. Dan kadang-kadang kita nggak berpikir itu termasuk rezeki. Karena saya sempat menyerah bagaimana cara menghadapi anak-anak. Itu satu sisi. Belum yang tadi kalau kita bicara hutang, dan semoga Bapak Ibu di sini tidak ada yang mengalami masalah, bukan masalah ya, pengingat dari Allah yang lebih berat dari ini. Kalau kita diuji udah yang berat, ke tempat yang lebih ringan, semua jadi biasa ya. Diuji sekian 1 M, ketika diuji 10 juta, kemarin sekian. Sekian. Dan kenapa saya menjadi praktisi di umroh? Ini juga bukan sesuatu yang saya rencanakan. Gak ada. Semua berjalin ikut skenario-nya Allah aja. Ikutin. Dalam setiap masalah apapun, saya cuma berkata bahwa kalau emang Allah ini yang mau, saya jalanin. Karena manusia itu kan tinggal menggenggam, bisa menggenggam, sulit buat melepaskan. Padahal kekuatan tangan kita adalah cuma segenggam ini. Kalau kita ambil pasir, ada yang jatuh dan itu bukan rezeki kita. Dan ketika kita memegang botol ini bisa, tapi kalau semakin lama kita pegang pegel juga. Makan enak terus, tapi kalau tiap pagi nggak dikeluarin nggak enak. Begitu juga ketika kita dikasih rezeki, ada yang harus kita keluarkan berupa zakat, sedekah. Kalau nggak bisa, kalau tidak mau mengeluarkan itu semua, terserah kita mau keluarkan atau Allah ambil. Dan kita kadang-kadang dalam kehidupan ini hanya ingin menerima sesuatu yang enak-enak saja. Katanya kenal sama Allah, tapi hanya kepingin yang manis-manisnya aja. Padahal ketika saya sudah diuji angka yang segitu besarnya, dibarengi dengan saya harus hadapi adik-adik saya yang terkena kanker, 2 orang lumpuh seluruhnya, dengan yang satu ini agak kayak berpasangan. Jadi yang satu bisa jalan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Yang satu bisa melihat, bisa mendengar, tapi tidak bisa jalan. Dan saya hadapin itu barengan. Ibu saya merawat adik-adik saya. Ini saya udah gak nangis lagi karena itu sudah, walaupun masih baru 1 tahun yang lalu. Ibu saya ketika itu menangis dan bilang, kenapa anak-anakku semua seperti ini? Kita dia membayangkan nanti kalau adikku meninggal bagaimana, ini bagaimana gitu kan. Tapi ternyata Allah lebih sayang ibu saya, dan ibu saya meninggal sebelum adik saya yang sakit parah meninggal. Dan saya saat menghadapi ketiga orang terdekat saya seperti saya ada di rumah sakit kena COVID dan tidak bisa menghadiri. Itu berat. Kalau saya bilang, kalau kamu kuat itu great gitu kan. Kamu nggak stres. Stres ya kalau ditanya saat itu ya tidak ada yang bisa kita lakukan. Mau kuat ya
Kok kuat gitu kan? Ya harus dikuatin. Karena apa kamu kuat? Karena saya masih dikasih hidup. Saya hanya bertahan karena Allah udah masih kita kasih hidup. Dan pesan dari adik saya adalah ketika kita masih punya umur sehat, ketika kita masih bisa, semua masalah itu masih bisa diselesaikan. Jadi syukurilah ketika kita masih bisa tangan ini naruh kancing, lubang kancing, ketika kita masih bisa berjalan tanpa dipopok, ketika itu benar-benar yang kadang-kadang kita lalai untuk bisa mensyukuri itu di situ. Lalu ketika rasa syukur ini, dan kenapa sering juga orang punya masalah dulu baru bertaubat, punya masalah dulu dia baru sujudnya lama, punya masalah dulu baru dia bawa masalahnya ke haram. Dan saya pingin Allah, aku pingin datang ke haram tapi nggak mau nangis. Aku pingin datang ke tanah sucimu, aku bersyukur bahwa apa yang telah saya lalui, ibu saya diambil nyawanya lebih dulu, berarti ibu saya tidak bisa melihat adik saya jatuh lebih parah. Pertolongan Allah buat saya. Adik saya dikasih, sampai saya berpikir saat detik-detik terakhir itu, Allah ini luar biasa ya. Ingin mensucikan seseorang kembali ruhnya kepada Allah aja dalam keadaan bersih adalah dengan dicuci dengan melalui sakit. Jadi sakit itu buat saya adalah Allah luar biasa sekali ya. Benar-benar Allah bersihkan. Benar-benar Allah ingin datang dengan adik saya benar-benar pasrah, benar-benar sudah ikhlas. Dan ketika saya tanya, nggak apa-apa, sampai ketemu titik ikhlas itulah maka Allah ambil nyawanya. Setelah adik saya, ibu saya, semuanya Allah ambil, kemudian Allah juga selesaikan tumpukan masalah saya yang saya pikir saat itu saya berakhir di penjara. Tapi Allah nggak izinkan karena Allah tahu saya nggak sampai di level itu. Tapi jangan tanya caranya gimana ya. Sampai sekarang pun saya cuma caranya adalah sadarkan diri kita ketika ini semua dari Allah, ikhlas saja, ridho aja. Tapi kan ini saya dihajar orang gitu kan, di belakang saya ini banyak orang yang udah siap menghakimi saya. Ya mau gimana lagi? Tapi kan niat kita adalah bertanggung jawab. Ingat ya Bapak Ibu, hutang sekecil apapun jangan jadikan itu kerikil dalam kehidupan kita. Jadi saya waktu itu kadang gini, Allah, andaikan ini semua adalah untuk penghapus dosa-dosa saya ikhlas. Angka segini nggak seberapa ketika Engkau ampuni seluruh dosa-dosa saya. Karena ketika saya mati, seluruh harta yang saya punya tidak akan bisa lagi mengampuni dosa-dosa saya. Maka saya bersyukur, Allah terima kasih atas ujian yang sedemikian ini yang nggak saya nyangka dan di luar dari kemampuan saya. Dengan keadaan yang saya sangat lemah ini, saya nggak mampu. Tapi tolong ya Allah, kalau emang ini saya harus hadapi, saya harus terima, ampuni saya. Jadikan ini adalah kunci saya untuk Engkau ampuni. Saya nggak punya apa-apa lagi. Kalau Engkau suruh aku sedekah, aku hitung-hitungan. Ya kan? Jangankan sedekah untuk umroh aja kita hitung-hitungan, kita nggak mau. Tapi Allah ambil paksa semua dari saya. Tidak ada lagi yang saya bisa lakukan kecuali saya berikhlas, mengikhlaskan diri saya. Allah ambil. Toh saya juga dulu dari nol. Toh saya dulu juga nggak punya apa-apa. Saya balikan titik keberadaan saya adalah di titik nol. Ketika Allah mau ambil rumah saya, Allah, kalau memang itu harus, saya dulu nggak punya apa-apa, tapi berikan. Saya nggak mau minta sabar, tapi kan saya rasa ikhlas saya. Kalau sabar nanti takut ditambahin lagi. Saya nggak berani doa macem-macem. Jadi kayak kalau udah doa itu mikir-mikir. Jangan nantang-nantang Allah gitu kan ya, nggak berani. Saking saya takutnya. Sampai sekarang. Segala sesuatu kalau ini, apapun yang Allah ambil lagi, oh ini mungkin ada hal baik yang Allah selipkan.
Jadi enak-enak aja dalam hidup ini, ringan. Sekarang nyali kita bagaimana ketika kita mau umroh? Ini orang yang gak punya nyali. Ya, tahu nyali kalau zaman Rasulullah siapa yang mau berjihad? Berlomba-lomba orang berjihad karena mereka meyakini banget akan adanya surga. Saya cuma diiming-imingin BSI, emas, ya BSI. Deposito sekian, dapat emas sekian, wah saya rela naruh uang di BSI, tidak saya sentuh. Saya cuma itu keyakinan saya. Tetapi kalau kita yakin kepada Allah, padahal Allah janjikan apa? Bersedekah pahalanya berapa kali lipat? 700. Tapi kita nggak berani karena kita menganggap dalam pikiran kita apa yang kita keluarkan adalah sesuatu yang hilang. Padahal kalau misalkan kita keluarkan itu adalah deposito kita. Ingat, oh ya, alhamdulillah udah deposito. Bukan yang di rekening, bukan yang ada di celengan, bukan. Sekarang apalagi dulu rekening yang kita anggap aman, aplikasi APK siap nyedot kapan saja, ya kan? Nggak ada yang aman. Selama rezeki itu tidak masuk ke dalam tubuh kita menjadi daging, itu bukan rezeki kita. Masih Allah cuma titip sebentar, kapanpun Allah bisa ambil. Jadi ketika rezeki kita itu yang mana? Yang Allah keluarkan untuk di jalan Allah. Misalkan ibu pingin berumroh, itu tidak ada rezeki yang hilang. Ibu pingin sedekah, pingin zakat, itu tidak ada rezeki yang hilang. Hanya deposito yang gak bisa diambil. Tetapi wujudnya Allah kembalikan dalam bentuk apa? Banyak. Rizki, kesehatan, ketenangan. Itu kalau emang kita ikhlas dalam aku kayak enak sama Pak Kiai. Ketika kita menjalankan sesuatu dengan ikhlas, kadang-kadang kita nggak kepingin iming apa-apa kok. Seperti ibu ke anak, tulus-tulus aja. Waktunya nyusui, ya nyusuin. Waktunya nyekolahin, ya nyekolahin. Gitu kan? Apa kita berekspektasi tinggi-tinggi ke anak? Enggak, paling doa. Begitu juga ketika kita ibadah, lakukan saja. Toh Allah sudah jelas-jelas berjanji, apakah Allah orang yang ingkar? Tidak. Hanya bentuknya beda-beda. Bapak Ibu, kita ini perlu yang namanya dipancing uji adrenalin. Entah dalam sedekah, entah di dalam zakat, entah di dalam berumroh. Karena saya sering bawa jemaah itu yang umrohnya nggak pakai uang, termasuk saya. Saya nggak pakai uang, Bu. Karena apa? Saya nunggu gratisan. Allah itu kan udah gratisin, kita bisa nyicil motor, kita bisa nyicil segala macam. Tapi kenapa kita berat sekali untuk berangkat umroh? Nggak yakin. Kalau motor ada wujudnya, kita cicil ada wujudnya. Umroh, pernah satu ketika saya haji, mungkin orang ini saya nggak tahu, pemantapannya kurang. Begitu dia sampai Mekah, dia bilang apa? Walah haji kok cuma gini aja ya, wis eman-eman jual kebun, gitu kan? Oh gini, jalan-jalan cuman belanja-belanja di Mekah. Karena kita ekspektasinya apa? Makanya ketika kita mau melakukan ibadah, apalagi misalkan umroh, itu beribadahnya tidak pakai kaki tetapi pakai hati. Sekarang Bapak Ibu, saya mau ini gimana? Sudah connect belum? Sudah kepancing untuk menguji adrenalin sedekah, zakat dan berumroh? Tinggal 100.000 saja, buka rekening, BRI siap membuka jalan Ibu untuk menjemput indahnya pertolongan Allah. Selama Bapak Ibu
berniat ke umrah, selama itu juga pintu kebaikan akan dinilai pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, semoga ini menjadikan pencerah terbukanya jalan-jalan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.